Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari, adik-adik, kakak-kakak semua yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita akan mulai ibadah kita pada hari ini. Ibadah online kita pada tanggal 13 Desember 2020. Panggilan berbakti diambil dari Lukas 2 ayat 10-15. Demikian firman Tuhan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada mereka." Kita angkat pujian, "Hai mari berhimpun." Mari
Kami datang di tempat-Mu yang maha indah ini, maha mulia ini, maha kudus ini ya Tuhan. Kami datang ke hadirat Tuhan, mengucap syukur buat kasih-Mu yang melimpah atas hidup kami. Pada di bulan Desember ini ya Tuhan, di minggu kedua ini kami menikmati banyak kasih Tuhan sepanjang hidup kami. Kami diberkati kehidupan kami, dalam pekerjaan kami, rumah tangga kami, pendidikan anak kami, bahkan kehidupan kami masing-masing ya Tuhan. Yang kuliah juga Tuhan sudah berkati secara luar biasa. Sehingga nikmat-nikmat berkat Tuhan yang luar biasa ini kami nyatakan ucapan syukur ya Tuhan di hari Natal ini ya Tuhan. Bapak, kami menyerahkan ibadah kami ini ke dalam tangan kasih Tuhan yang luar biasa. Engkau berkati ibadah online kami ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Engkau pimpin, Engkau kuasai tempat ini. Engkau berkati kami semua sehingga kami menjadi anak-anak yang diberkati secara luar biasa setelah mendengarkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Bahkan melalui pujian-pujian hidup kami penuh pengharapan ya Bapak. Berkati anak-anak Tuhan yang mengambil bagian di dalam pelayanan hari ini. Tuhan berkati sehingga segala sesuatunya kehidupan mereka dalam kasih dan anugerah Tuhan. Pimpin ibadah ini ya Tuhan, kuasai Roh Kudus ya Tuhan, kuasai dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan, sehingga ibadah kami ini sungguh-sungguh diberkati dan menjadi berkat buat kami semuanya. Terpujilah nama Bapa, terpujilah nama Yesus. Kami panjatkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan, kami panjatkan doa ini. Haleluya. Amin. Kita akan lanjut pujian dengan pujian Hai Dunia Bersukalah. Pembacaan firman Tuhan diambil dari Yohanes 11. Yohanes 11 ayat 25. Saya akan dan sampai 26. Saya ulangi. Pembacaan kita diambil dari Yohanes 11 ayat 25 dan 26. Kita akan baca bersama-sama, Bapak Ibu. 1, 2, 3. Jawab Yesus, Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup, walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Itu pertanyaan yang luar biasa yang menjadi yang akan kita kupas di dalam firman Tuhan pada pagi hari ini yang akan dipimpin oleh Bapak Yuki. Sebelumnya kita akan masuk dalam doa syafaat. Kita akan memuji Tuhan. Pujian Oh Malam Kudus.
Kita akan masuk dalam firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Yuki. Namun sebelumnya kita akan memuji Tuhan, seorang anak terlahir untuk kita. Seorang putra diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya disebut orang, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia.
jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk memasuki firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, sungguh kami bersyukur bahwa kasih setiamu luar biasa dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini kami ingin belajar kebenaran firman-Mu, kuasai hati dan pikiran kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Allah kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita dari Yohanes pasal yang ke-11. Injil Yohanes pasal yang ke-11. Saya ingin mengajak kita semua mulai melihat dari ayat yang pertama dan yang kedua. Yohanes 11, mulai dari ayat yang pertama dan yang kedua. Ada seorang yang sakit namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya, Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Nah, pagi hari ini kita belajar ada satu kisah di mana ada seorang yang sakit namanya Lazarus. Kalau kita pelajari terus nanti bahwa Lazarus, Maria dan Marta adalah orang-orang yang sangat dekat dengan Yesus. Ya, ini background dari cerita ini. Ya, mungkin kalau di zaman sekarang mereka satu care group gitu ya dengan Yesus, sehingga mereka mungkin cukup dekat ya dengan gembalanya gitu ya. Jadi kalau kita lihat bahkan di ayat kedua dikatakan Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Kalau mungkin Bapak Ibu ingat ada cerita di mana ada seorang perempuan yang datang kepada Yesus lalu menumpahkan buli-buli minyak kepada kaki Yesus lalu menyeka kaki Yesus dengan minyak. Nah, ini adalah perempuan yang sama, namanya Maria. Maria adalah saudara daripada Lazarus, ya. Kalau kita lihat mungkin kalau di zaman sekarang cerita ini akan jadi aneh gitu ya. Coba saya bayangkan ketika saya lagi ada di Mall Kelapa Gading gitu ya, tiba-tiba ada perempuan datang pecahin botol minyak wangi lalu menyekanya di kaki saya, apa kata orang gitu ya. Mungkin yang melihat nggak mau lagi datang ke gereja JPC gitu ya. Ini aneh sekali pendetanya. Tetapi ini yang terjadi pada waktu itu. Mungkin itu juga aneh pada waktu itu terjadi, yang terjadi dalam kehidupan Yesus. Ya, kita tahu bahwa banyak orang Yahudi mungkin mencibir, kok kenapa guru agama melakukan seperti itu. Tetapi cerita itu adalah latar belakang daripada kisah yang sesungguhnya yang kita pelajari pada pagi hari ini. Ya, mari kita lihat ayat selanjutnya, ayat 3 dan yang keempat. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Dijelaskan bahwa Lazarus adalah saudara dari Maria. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, dia yang kau kasihi sakit. Ya, kita tahu latar belakangnya bahwa Yesus tadi dikatakan di ayat yang pertama ada di Betania. Betania dengan jarak kampung di mana Maria, Marta dan Lazarus tinggal, jaraknya menurut keterangan Alkitab hanya berjarak 2 km jauhnya. Jadi tidak jauh, Yesus tidak jauh jaraknya dengan keberadaan Maria dan Marta. Ketika Lazarus meninggal, mereka mengabarkan itu kepada Yesus gitu ya. Ketika Lazarus sakit parah, sebelum meninggal mereka mengabarkan berita itu kepada Yesus. Ya, di ayat yang ketiga dikatakan, Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Ya, artinya ada hubungan yang erat, ada relasi yang dekat antara Lazarus dengan Yesus, sehingga dikatakan dia yang engkau kasihi. Ya. Artinya relasi mereka cukup dekat. Ayat yang keempat dikatakan ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu Allah akan dimuliakan. Wah, ini pernyataan Yesus yang luar biasa, saudara. Sulit buat kita semua. Mungkin saat ini di rumah ada bapak ibu yang sedang bergumul dengan sakit penyakit dan berkata, bagaimana ya Tuhan, melalui penyakit kehidupan Yesus, Tuhan bisa dimuliakan melalui kehidupan saya, melalui penyakit saya. Ya, tetapi kalau kita belajar pada pagi hari ini, dalam setiap pergumulan kita, di dalam setiap air mata kita, pergumulan kita tidak sia-sia. Ya, Tuhan punya rencana di balik semua itu. Kalau kita baca di ayat yang keempat dikatakan, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Melalui penyakit yang diterima Lazarus, kemuliaan Allah akan dinyatakan. Saudara, kita perlu belajar ya, melalui cerita ini. Mungkin Tuhan izinkan penyakit ada di dalam kehidupanmu saat ini. Kau sedang bergumul mungkin dengan penyakit, mungkin kau sedang bergumul dengan persoalan hidup, mungkin kau sedang bergumul dengan tantangan kehidupan yang lain yang membuat engkau putus asa, kecewa dan lain sebagainya.
Tetapi di balik semua itu, Tuhan punya rencana di dalam kehidupanmu. Di balik pergumulanmu, di balik air matamu, pergumulanmu nggak sia-sia. Tuhan punya maksud di balik semua itu. Mari kita lanjutkan di ayat ke-5 dan yang ke-6 dikatakan, Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya Lazarus. Saudara, Yesus mengasihi kita semua. Yesus mengasihi orang-orang pilihannya. Yesus mengasihi anak-anaknya. Saudara, kalaupun seringkali situasi yang sulit membuat kita sepertinya Yesus tidak mengasihi kita, situasi yang kadang kita alami saat ini mungkin membuat kita merasa bahwa Tuhan kok jauh, kok Tuhan tidak mendengar doa-doaku. Tetapi percayalah bahwa Yesus mengasihi kita semua. Di balik penderitaan yang kita alami, kasih Yesus terus dinyatakan di dalam kehidupan kita. Ayat yang ke-6 dikatakan, namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Saudara, ini menarik. Orang yang dikasihinya, dan Yesus mampu, ya kita tahu Yesus adalah anak Allah, dia mampu menyembuhkan Lazarus. Tetapi Yesus sengaja untuk tidak langsung datang kepada Lazarus untuk menyembuhkannya. Saudara, kalau kita baca ayat ini, kita bisa belajar bahwa cara Tuhan bekerja tidak seperti apa yang kita bayangkan. Seringkali kita berpikir apa yang kita mau, kita berpikir apa yang kita inginkan, sehingga seringkali kita menjadi Tuhan-Tuhan kecil. Kita yang ngatur Tuhan, gimana caranya Tuhan bisa jawab doa saya, gimana caranya Tuhan supaya persoalan saya bisa selesai, gitu ya. Kita seperti cerita Aladin dengan jin di dalam botolnya, gitu. Kita berharap kalau kita gosok botol itu, jin itu bisa mengabulkan semua permintaan kita. Saudara, cara Tuhan bekerja tidak seperti apa yang kita bayangkan. Cara Tuhan bekerja jauh melebihi apa yang kita pikirkan, jauh melebihi apa yang kita gumulkan. Tuhan mengerti apa yang menjadi pergumulan kita. Tuhan mengerti apa yang tepat ya, untuk setiap pergumulan kita. Dia tahu apa yang harus dilakukan untuk setiap keadaan sulit kita. Dia mengerti jawaban-jawaban apa yang harus diberikan dan kapan waktu yang diberikan untuk kita. Ya. Kalau kita mempelajari Alkitab sesungguhnya, Tuhan tidak dibatasi oleh waktu. Kita yang dibatasi oleh waktu, betul ya? Sesungguhnya waktu di bawah kuasanya Tuhan. Harusnya waktu ya, yang harus tunduk kepada Tuhan. Kita berpikir kalau sekarang Tuhan, bahwa ini waktu yang tepat. Ya kalau besok Tuhan, itulah waktu yang tepat. Tuhan tidak dibatasi oleh waktu. Kapanpun adalah waktu yang tepat buat Tuhan. Maka kalau kita mempelajari bahasa Yunani, ada 2 kata untuk waktu di dalam bahasa Yunani. Ada kairos, ya. Ada kronos. Kronos adalah waktu yang kita pakai sehari-hari, ya. Dari jam 1 sampai jam 2, pagi, siang, malam, itu adalah kronos. Waktu yang kita pakai, ya, untuk menentukan waktu dalam kehidupan kita. Tetapi ada waktu yang kedua, yaitu kairos, yaitu waktunya Tuhan. Tuhan sekali lagi tidak dibatasi oleh waktu. Kairos Tuhan melampaui kronos, ya. Kairos Tuhan melampaui waktu manusia. Tuhan tahu waktu yang tepat, kapan Dia mau menolong kita. Kalau kita belajar sesungguhnya dari pasal ini, bahkan dari judul pasal ini sudah jelas, ya, dikatakan Lazarus dibangkitkan. Berarti di dalam kisah ini Lazarus yang tadi kita baca akhirnya meninggal. Betul ya? Akhirnya meninggal. Kalau kita bicara soal kematian, kita seringkali berpikir hanya bicara soal kematian secara fisik saja. Itu pun yang dipikirkan oleh Maria dan Marta, bahkan oleh murid-murid Yesus nanti. Bahwa kematian hanya berhenti kepada kematian fisik saja. Ya. Banyak orang sesungguhnya mati meskipun sebenarnya masih hidup, saudara. Banyak orang mati secara rohani. Kita dulu mati rohani. Kita yang dulu masih di dalam dosa adalah orang-orang yang mati rohani. Ya mungkin secara fisik kita hidup, tetapi secara roh kita sebenarnya sudah mati. Gitu ya. Banyak orang hanya beriman pada sesuatu yang fana, sesuatu yang sia-sia. Ya. Sehingga banyak orang berlomba-lomba hanya hidup untuk sesuatu yang fana. Gitu ya. Mereka berpikir bahwa kalau saya mendoakan ini, gitu ya, bahkan sampai berela bermati-matian beriman kepada sesuatu yang fana, gitu, maka hidupnya akan lebih baik, maka
hidupnya akan jauh lebih luar biasa gitu. Nah, ini pemikiran manusia, saudara. Nah, kalau kita mempelajari pasal ini, saya pribadi melihat ada 3 hal bicara tentang kematian di dalam pasal ini. Tidak hanya bicara soal kematian Lazarus. Sesungguhnya kalau kita mempelajari dari Yohanes pasal 11 ini, saya pribadi mendapatkan 3 hal. Ada 3 tokoh di mana menggambarkan 3 kematian yang berbeda melalui pasal ini. Mari kita pelajari satu persatu 3 tokoh ini. Mari kita lihat ayat yang ke-15 dan yang ke-16. Kita loncat ke ayat 15 dan yang ke-16. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu kata Tuhan Yesus. Sebab demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Ya. Seringkali Tuhan melakukan sesuatu supaya kita semua bisa belajar percaya. Tapi ini menarik. Mari kita lanjutkan. Marilah kita pergi sekarang padanya. Lalu ayat yang ke-16 dikatakan demikian. Lalu Thomas yang disebut Didimus, kata Didimus artinya kembar. Ya, Thomas itu sebenarnya anak kembar. Ya. Siapa kembarannya nggak tahu karena Alkitab nggak nulis, kita nggak perlu cari tahu juga, susah-susah. Tetapi kata Didimus artinya kembar. Lalu Thomas yang disebut anak kembar itu berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-muridnya yang lain, marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. Apa maksudnya dari kata-kata ini? Mari kita loncat mundur dulu, balik ke ayat-ayat sebelumnya. Mulai dari ayat yang ke-7 kita baca. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, Tuhan Yesus yang ngomong, marilah kita kembali lagi ke Yudea. Ayat yang ke-8, murid-murid itu berkata kepadanya, Rabi, baru-baru ini orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masihkah engkau kembali ke sana? Nah, ini backgroundnya kata-kata dari Thomas. Kenapa Thomas tiba-tiba berkata, kalau gitu kita mati aja lah gitu ya. Nah, ini backgroundnya. Saudara, sebelum pasal ini ada gitu, kisah-kisah sebelumnya Tuhan Yesus sudah menyatakan dirinya sebagai macam-macam gitu. Aku adalah jalan, aku adalah roti hidup, aku adalah gembala dan lain sebagainya. Nah, pernyataan aku ini membuat tersinggung daripada ahli-ahli agama dari Farisi dan Saduki tentunya, karena Yesus sedang menyatakan dirinya sebagai Allah. Pernyataan-pernyataan ini menyinggung mereka sehingga akhirnya Yesus mau dibunuh gitu ya, mau dilempari batu dikatakan di ayat yang ke-8. Murid-muridnya berkata kepadanya, Rabi, baru-baru ini orang Yahudi mencoba melempari engkau, masihkah engkau kembali ke sana? Gitu ya. Tuhan, kalau kita pergi ke tempat Lazarus itu, kita pasti dilempari batu gitu, kita pasti mati. Udahlah, nggak usah ke sana. Ya itu bahasa sehari-harinya gitu ya. Nah, kalau kita baca kembali ke ayat yang ke-16, Thomas merespon gitu perkataan teman-temannya itu. Ya udah kita pergi ke sana, udah sekalian aja matilah ke sana gitu. Itu maksudnya perkataan Thomas gitu. Ya. Kita tahu Thomas adalah Thomas si peragu gitu. Ya. Nggak ngerti, tapi sok-sok ngerti, akhirnya jadi bingung gitu ya. Jadi ragu. Dan kalau kita baca nanti ya di ayat Alkitab nggak hanya berhenti sampai di sini gitu. Nanti kalau Anda baca pasal-pasal selanjutnya, bagaimana kita tahu ada kisah-kisah Thomas sampai pada akhirnya dia meragukan bahkan kebangkitan Yesus. Thomas dikenal sebagai Thomas si peragu. Gitu ya. Thomas yang di dalam bahasa Inggris ini menarik, dikatakan Thomas itu lack of trust. Tidak mempunyai kepercayaan. Gitu. Tidak mudah untuk trust, untuk percaya. Gambaran siapa, Thomas? Gambaran kita, saudara. Kita tuh lack of trust kepada Tuhan. Ya, seperti saya katakan tadi, ketika ada situasi sulit dalam kehidupan kita, sulit kita untuk mempercayai Tuhan bahwa ada waktu yang tepat buat Tuhan untuk menjawab setiap pergumulan kita. Kita sulit untuk mempercayai Tuhan bahwa Tuhan bisa memberikan jalan keluar dalam kehidupan kita. Kita sulit untuk mempercayai Tuhan bahwa Tuhan adalah satu-satunya pengharapan dalam kehidupan kita. Kita sibuk berpikir bahwa ada hal-hal lain yang bisa menjawab segala pergumulan kita dibandingkan Tuhan. Tuhan adalah figur yang jauh gitu. Ya mungkin saya berdoa sama Tuhan, mungkin saya pergi kebaktian di hari Minggu, nonton ibadah online, tetapi masa sih Tuhan bisa jawab penyakit saya? Masa sih Tuhan bisa jawab ketika saya lagi butuh pekerjaan hari ini? Masa sih Tuhan bisa jawab kalau situasi saya sedang sulit, bisnis lagi sulit, tagihan nggak bisa dibayar, dan lain sebagainya.
Apakah Tuhan bisa jawab sekarang? Mungkin yang minjemin uang lebih cepat bisa menjawab. Mungkin ada hal-hal lain yang bisa lebih cepat menjawab kebutuhan saya hari ini. Saudara, kita lack of trust. Kita susah percaya Tuhan sebagai satu-satunya jawaban dalam kehidupan kita. Walaupun Thomas sudah melihat banyak mukjizat, walaupun Thomas sudah mendengar banyak jawaban pengajaran-pengajaran Kristus, bahkan Thomas melihat bagaimana Yesus memberi makan 5.000 orang, Yesus beri makan 3.000 orang, mengubah air jadi anggur, dan lain sebagainya. Thomas pasti tidak percaya bahwa Yesus yang sama bisa menjadi jawaban buat setiap pergumulan. Bahwa Yesus yang sama juga bisa menjadi jawaban buat setiap pergumulan kita semua hari ini. Kisah-kisah yang lama dalam kehidupan kita seringkali membuat kita lupa bahwa Tuhan yang sama sudah berkali-kali menjadi jawaban buat setiap pergumulan kita. Tuhan yang sama sudah berkali-kali menjadi jawaban di dalam setiap tantangan kehidupan kita. Dia yang selalu memberikan kekuatan, Dia yang selalu memberikan pengharapan. Tetapi berkali-kali juga kita lupa, bahkan kita menjadi tidak percaya bahwa Tuhanlah jawaban buat kehidupan kita. Ketika logika kita mengarahkan kita pada keadaan kita saat ini, kita mulai bimbang dan meragukan kedaulatan Allah dalam kehidupan kita. Tuhan lagi sakit punya Tuhan, duitnya nggak ada. Lihat, dompetnya pun nggak ada duitnya gitu. Gimana? Mau ke rumah sakit, BPJS saja nggak punya. Mungkin saat ini ada yang sedang bergumul seperti itu. Kita mulai bimbang karena logika kita mulai bermain, dan kita berkata situasinya udah nggak mungkin. Kita mulai meragukan kedaulatan Tuhan atas kehidupan kita. Kita lupa ada firman Tuhan di mana burung pipit aja Tuhan pelihara gitu. Dan lalu kita mungkin menjawab dalam hati kecil kita, ya burung pipit ya dipelihara Tuhan, dia bisa terbang mana-mana, tinggal makan aja, gampang lah. Saya mau terbang kemana? Saudara, kita tidak ada bedanya dengan Thomas. Kita sering meragukan Tuhan, bahwa Tuhan bisa menjadi jawaban dalam setiap kehidupan kita. Ini kita lanjutkan kepada tokoh yang kedua. Kita belajar tentang kematian yang lain, gitu ya. Maria, tokoh itu namanya Maria. Di ayat yang ke-17 dan 20, 17 dan ke-20. Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Ayat yang 20. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Ini menarik. Ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Waktu Yesus datang, Lazarus sudah 4 hari dalam kubur. Menurut kebiasaan orang Yahudi, kalau udah 4 hari ini udah nggak ada pertolongan gitu. Karena menurut mereka rohnya udah pergi gitu ya. Selama 3 hari, ini menurut kepercayaan Yahudi ya, selama 3 hari itu rohnya itu masih bergentayangan di sekitar rumah. Jadi masih ada kemungkinan bisa kembali. Dan lagian kalau masih 3 hari, badannya belum busuk, betul ya? Kalau udah 4 hari, udah busuk, udah mulai berbau, gimana? Ya. Bahkan respon Maria kita lihat ayat kedua, respon Maria betul. Di ayat ke-20 dikatakan ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkan. Ketika Yesus datang, Marta pergi mendapatkan. Tetapi Maria dikatakan tinggal di rumah. Maria tinggal di rumah. Beberapa penafsir mengatakan bahwa Maria sudah enggan mendatangi Yesus. Maria berpikir bahwa udahlah, gitu ya, sia-sia, gitu, udah putus asa. Ya Tuhan percuma gitu. Udah 4 hari Tuhan udah busuk. Udah gak ada harapan. Pernahkah dalam kehidupan kita mengalami hal yang sama? Mungkin kita berdoa untuk orang terdekat dalam kehidupan kita bertahun-tahun dan sepertinya gak ada perubahan. Kita berdoa untuk orang yang kita kasihi untuk menerima Yesus dan sepertinya gak pernah ada perubahan. Kita mengasihi orang-orang terdekat kita yang mungkin hidupnya jauh dari Tuhan. Udah bertahun-tahun kita sabar dan kita berkata, ya percuma, gak ada perubahan.
Ada waktu, ada masa dalam kehidupan kita di mana kita merasa Tuhan diam saja dan kita berjuang sendiri di dalam kehidupan kita. Mungkin ada masa dalam kehidupan kita seperti itu, di mana kita merasa Tuhan kok kayaknya nggak bikin apa-apa ya. Percuma lah udah. Berdoa mati-matian percuma lah. Berpuasa untuk orang yang kita percuma lah. Datang ke gereja ya udahlah, percuma. Bahkan mungkin merasa ketika kita datang juga nggak ada yang peduli dengan kita. Saudara mungkin saat ini di rumah ada yang sedang mengalami hal yang sama dan berkata, ya Tuhan percuma lah. Dan nggak ada harapan. Percuma, nggak ada jawaban. Di pelajaran selanjutnya, di bagian yang ketiga, kita belajar ada satu tokoh lagi namanya Marta di ayat yang ke-21. Di ayat yang ke-21. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Seandainya, if only. Pernah nggak kita gitu ya? Saya percaya bahwa kita semua pernah juga berada di situasi itu. Mungkin saat ini yang ada di rumah juga sedang mengalami pergumulan sana. Coba aja Tuhan ada, maka nggak gini situasi. Coba aja kalau saya dulu begini, maka nggak begini situ. Coba saya dulu nggak nikah sama dia, maka hidup saya mungkin nggak begini. Coba saya kalau nggak pelayanan, mungkin saya nggak susah kayak begini. Coba aja kalau saya nggak setia sama, mungkin saya nggak begini. Coba kalau saja. Banyak orang mungkin kecewa gitu ya, dengan apa yang Yesus buat. Marta kecewa dengan apa yang Yesus buat. Coba Tuhan kalau Engkau datang cepat, maka Lazarus nggak mati. Kita kembali ya, seperti saya katakan tadi, kita mau ngatur Tuhan di waktunya Tuhan. Tuhan jauh melebihi waktu. Ada kairosnya Tuhan. Seringkali kronos kita, waktu kita yang terbatas, membuat kita mengatur kairosnya Tuhan. Dan seringkali itu membuat kita jadi kecewa. Kita berpikir kalau dijawab sekarang maka persoalan saya beres. Saudara, kalau mungkin saat ini kita semua sedang mengalami pergumulan yang sama dengan Marta. Marta mati di dalam kekecewaannya. Maria mati di dalam keputusasaannya. Ada Thomas mati di dalam keraguannya. 3 tokoh yang kita pelajari ini semuanya hidup. Hanya Lazarus yang sungguh-sungguh mati secara fisik. Tetapi 3 tokoh ini punya kematian secara rohani sama seperti kita. Thomas mati di dalam keraguannya. Maria mati di dalam keputusasaannya. Marta mati di dalam kekecewaannya kepada Tuhan. Mungkin kita juga mengalami kematian sama dengan 3 tokoh ini. Kita punya pergumulan yang sama. Kita bisa kecewa sama Tuhan. Kita bisa putus asa sama Tuhan. Kita bahkan meragukan Tuhan bahwa Tuhan bisa menjadi jawaban dalam setiap kehidupan kita. Tetapi kalau kita mempelajari pasal ini, saudara, sebenarnya kita sedang mengacak pada kehidupan kita. Pertanyaannya, apakah ada area dalam kehidupanmu yang saat ini mati, terperangkap sama dengan ketiga tokoh ini? Kita terperangkap di dalam keraguan kita, kekecewaan kita, keputusasaan kita. Mungkin pada pagi hari ini waktu yang tepat buat kita untuk merenungi situasi kehidupan kita. Kita ada di area yang mana? Tetapi kalau kita membaca lagi, kita tidak hanya berhenti kepada kematian. Ada jawaban yang luar biasa. Mari kita lihat ayat yang ke-25 dan yang ke-26 yang menjadi tema khotbah kita pada pagi hari ini. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup.
Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Ini pertanyaan yang sama yang diberikan Yesus pada kita pada pagi hari ini. Kita yang sedang mati di dalam keputusasaan kita, kita sedang mati di dalam keraguan kita, kita yang sedang mati di dalam kekecewaan kita. Yesus sedang bertanya kepada kita, percayakah engkau akan hal ini? Bahwa engkau bisa memberikan kebangkitan di dalam kehidupanmu. Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Kebangkitan dari masa lalumu, kebangkitan daripada masa sekarang yang kita sedang hadapi, bahkan kebangkitan dari masa depan kita. Seringkali kalau kita bicara kematian, urusannya cuma berpikir sampai masuk surga doang. Mati secara fisik. Ya, bahkan kalau kita bicara kebangkitan, bahwa nanti kalau kita udah mati gitu, kita dibangkitkan. Ya, sama seperti ayat ini. Kalau kita baca di ayat selanjutnya, di ayat yang ke-23, kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Ayat 24, responnya Marta apa? Kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Bukankah ini respon yang sama juga sama kita? Iyalah Tuhan, saya tahu kalau percaya Yesus nanti di akhir zaman kita semua dibangkitin gitu. Ya. Sampai ada beberapa denominasi yang nggak mau kalau meninggal dibakar gitu, takut nggak bisa dibangkitin. Jadi kita lupa ya bahwa kita juga dibikin dari apa? Debu, tanah gitu, dari debu kembali kepada debu gitu. Ya jangan takut, saudara. Ya mau dibakar kayak diapain kayak ya. Yang bangkit kan untuk kemuliaannya gitu. Jadi tolonglah gitu ya. Mari kita lebih pintar sedikit gitu ya. Mari kita belajar firman Tuhan dengan lebih baik lagi. Kalau Anda nggak ngerti, ada tempat di mana kita semua bisa belajar. Di care group setiap hari Kamis dan hari Minggu ada kelas sekolah minggu. Mari ikut kita bersama. Kalau ada banyak pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab, bisa ditanyakan di care group dan di kelas sekolah minggu dewasa. Ya, itu intermezzo aja. Kita lanjutkan khotbah kita pada pagi hari ini, ya. Tuhan ingin membangkitkan setiap era kehidupan kita yang mati sesungguhnya. Ya. Sama seperti Marta bingung gitu ya, nantilah bangkit di akhir zaman, tetapi sesungguhnya Tuhan berkata enggak gitu. Tuhan ingin membangkitkan sebenarnya kehidupan kita yang sudah mati. Ya, tadi kita yang mungkin mati di dalam kekecewaan kita yang mungkin mati di dalam keputusasaan kita yang mungkin mati di dalam ketidakpercayaan kita. Tuhan ingin membangkitkan kematian di setiap era kehidupan kita yang mati. Dia ingin memberikan kita pengharapan. Dia ingin memberikan kita pengharapan. Dia tidak ingin menjadikan kita Kristen yang munafik gitu ya. Ya kalau ditanya di gereja, gimana keadaanmu? Wow, puji Tuhan, haleluya, luar biasa. Ya, yes gitu ya. Tapi pas pulang, aduh Tuhan. Ya. Saudara, kita senang gitu jadi Kristen yang kayak gitu. Ya. Kalau di gereja, wah luar biasa, saudara. Kristus dahsyat gitu ya. Tapi di rumah kita nggak pernah ngelihat kedahsyatan Kristus. Ketika kita mengalami pergumulan hidup, Kristus sudah nggak lagi dahsyat. Kristus menjauh, saudara. Tapi Tuhan tidak ingin menjadikan Kristen yang munafik. Dia ingin kita mempunyai kehidupan yang sejati, saudara. Kita menjadi orang Kristen yang memang benar-benar mengalami Kristus dalam setiap aspek kehidupan kita. Dia ingin membangkitkan setiap bagian-bagian kehidupan kita yang mati karena dosa. Dia ingin kita menjadi Kristen yang sungguh-sungguh mengalami kehidupan yang sejati. Ayat 23, kata Yesus pada Marta, saudaramu akan bangkit. Saudaramu akan bangkit. Yesus memberikan pengharapan buat kita semua. Kalau Maria dan Marta bisa berharap bahwa Yesus bisa menyembuhkan Lazarus, harusnya Maria dan Marta juga percaya Yesus yang sama bisa membangkitkan Lazarus.
Seringkali kita membatasi Tuhan dengan cara berpikir kita. Seringkali kita membatasi Tuhan dengan apa yang kita percayai. Seringkali kita membatasi Tuhan dengan apa yang kita bisa. Saudara, Tuhan di luar batasan dalam kehidupan kita. Mari kita menggantungkan kehidupan kita di dalam kedaulatannya. Ini bukan soal karismatik atau enggak karismatik, saudara. Bukan. Tetapi mari kita menjadi orang yang alkitabiah. Mari kita mencari Kristus di dalam setiap aspek kehidupan kita. Bukan hanya sekedar di bagian tertentu dalam kehidupan kita. Sekedar di hari Minggu, sekedar di hari lagi kita melayani. Enggak, saudara. Tapi sungguh-sungguh mencari Kristus di dalam setiap aspek kehidupan. Bahkan di dalam kehidupan yang paling gelap sekalipun. Mari kita menggantungkan totalitas kehidupan kita. Ayat ke-40 kita loncat. Ada sebuah jawaban yang luar biasa buat kita semua. Jawab Yesus, bukankah jika sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Kristus ingin menunjukkan kemuliaannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kristus ingin supaya kehidupan kita menyatakan kemuliaannya. Dia ingin menyatakan kehidupannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bisakah kita berkata bahwa Yesus lah jawaban dalam setiap aspek kehidupan kita? Mudah nggak? Enggak, saudara. Beberapa waktu yang lalu di dalam kehidupan saya gitu, saya kenal ada satu orang yang luar biasa setia sama Tuhan sejak mudanya. Pelayan Tuhan yang luar biasa. Setia. Bahkan di gereja baptis. Dia bukan orang yang biasa-biasa gitu. Di sebuah gereja baptis di suatu tempat, ya, saya nggak perlu sebutkan di mana. Tapi ini kisah nyata. It's true story yang menyedihkan buat saya. Tetapi ketika sekian puluh tahun dalam kehidupannya, tiba-tiba dia meninggalkan apa yang dia percaya. Sampai akhir kehidupannya ditutup di dalam tiang lahat, diazanin. Saya tidak ingin menjadi hakim buat hidup orang itu. Tapi pertanyaannya buat saya, apakah Kristus dimuliakan di dalam kehidupan itu? Apakah Kristus dimuliakan di dalam kehidupan? Mungkin kita nggak tahu di dalam hatinya, Pak. Pasti mungkin dia tetap bisa saja, saudara. Saya tidak ingin menghakimi sekali lagi saya katakan. Tetapi pertanyaan yang paling penting dalam kehidupan kita, apakah kita bisa menyatakan Kristus dalam kehidupan kita? Apakah Kristus dimuliakan di dalam kehidupanmu? Apakah kita berbahagia dengan Kristus gitu? Dan orang melihat bahwa kita bahagia di dalam Kristus. Itu yang penting. Bukan soal di dalam hati kita, ya semua orang bisa ngomong itu. Siapa yang tahu pada dalam hati orang? Ya nggak ada yang tahu. Tapi pertanyaannya, apakah engkau dipuaskan di dalam Kristus? Sehingga orang melihat kepuasan itu di dalam hidupmu. Bahwa Kristus memang benar-benar jawaban dalam kehidupanmu. Bahwa Kristus satu-satunya kepuasan dalam kehidupanmu. Sehingga engkau tidak berpaling kepada apapun juga. Bisa nggak? Itu pertanyaannya. Bukan sekadar, oh ya di dalam hati kita, siapa yang tahu? Betul. Tetapi apa yang di dalam hatimu juga terpancar sesungguhnya buat banyak orang. Kalau Kristus tidak lagi menjadi kepuasanmu, sesungguhnya itu terpancar dalam kehidupan. Kalau kau malu mengakui dia di hadapan banyak orang, pertanyaannya, apakah engkau mempercayai Yesus dalam kehidupan? Kalau engkau nggak merasa dipuaskan oleh Kristus, apakah Kristus menjadi jawaban dalam kehidupanmu? Itu sesuatu yang mungkin kita perlu renungkan pada pagi hari ini dalam kehidupan kita masing-masing. Mari kita lanjutkan di ayat 41, dikatakan, maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menghadap ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Ini pernyataan Yesus yang luar biasa.
bahwa Yesus melakukan mukjizat, bahwa dia ingin menyatakan bahwa dia sesungguhnya anak Allah. Mukjizat yang dilakukannya karena ada otoritas Allah di dalam kehidupan Yesus. Itu yang luar biasa, saudara. Banyak orang mungkin bisa bikin mukjizat-mukjizat palsu. Pertanyaannya, apakah itu otoritas Allah dalam kehidupannya? Ya. Jangan sampai kita percaya kepada orang-orang yang melakukan mukjizat dan kita memuliakan orang itu dan bukan Kristus. Dan kalau bukan Kristus yang dimuliakan melalui pelayanan orang-orang tersebut, saya katakan bahwa itu bukan dari Tuhan. Kita lihat bahwa bahkan ketika Yesus mau melakukan mukjizat, Yesus punya tujuan supaya menyatakan bahwa dia adalah orang yang diutus Allah gitu. Dia ingin menyatakan bahwa dia itu anak Allah. Saudara, nggak main-main, ada tujuannya, ya. Bukan sekedar show gitu. Bukan sekedar panggung, saudara. Jangan sampai mukjizat kesembuhan atas nama Allah dalam tanda kutip saya katakan. Seringkali cuma jadi tontonan di atas panggung dan sama sekali Allah tidak ditinggikan di sana. Ayat 43 kita lanjutkan. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Saya loncat ke ayat 44, yang terakhir dikatakan, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Ada kata yang menarik di dalam bahasa Inggrisnya. Waktu saya membaca ayat ini, dikatakan gini, take off the grave clothes. Dikatakan, keluarkan atau copot semua pakaian kematianmu. Take off the grave clothes. Copot pakaian kematianmu. Mungkin itu teriakan yang sama yang Tuhan Yesus teriakan buat kita semua, copot pakaian kematianmu. Kalau saat ini engkau sedang bergumul dengan kekecewaan, engkau sedang bergumul dengan tidak ada jawaban dalam kehidupanmu, engkau sedang bergumul dengan keraguanmu, engkau bergumul dengan jawaban-jawaban Tuhan dalam kehidupanmu, engkau meragukan Tuhan. Tuhan sedang berkata kepadamu pada pagi hari ini, take off your grave clothes. Tanggalkan pakaian kematianmu. Barang siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Itu firman Tuhan. Kalau kita ada di dalam Kristus, kita adalah ciptaan baru. Yesus mau memulihkan masa lalumu yang hancur. Mungkin engkau berkata, Tuhan, engkau nggak tahu. Masa laluku buruk, masa laluku hancur. Aku udah punya masa lagi pengharapan di masa depan. Orang udah tahu keburukan-keburukanku. Tuhan berkata kepada kita pada pagi hari ini, buka pakaian kematianmu. Tanggalkan pakaian kematianmu. Yesus memberikan jawaban buat kita semua. Yesus mau memulihkan masa lalumu yang hancur, memberikan makna di hidupmu yang sekarang, dan menyediakan pengharapan buat kehidupanmu di masa depan. Saudara, kalau 1 bulan ini kita belajar bahwa dia adalah pintu, dia adalah gembala yang baik, dia adalah roti hidup. Dan pada pagi hari ini yang terakhir dikatakan bahwa ialah kebangkitan dan hidup. Saudara, itu semua adalah penyataan Allah siapa dirinya. Penyataan Yesus bahwa dia adalah Allah. Dia adalah jawaban buat kita semua. Dia adalah pintu di mana kita mau bisa datang kepadanya. Dia adalah gembala yang baik ketika engkau mungkin perlu tuntunan dalam kehidupanmu. Dia adalah terang ketika mungkin kita hidup di dalam kegelapan. Dan pada pagi hari ini, dia adalah kebangkitan dan hidup buat hidupmu saat ini yang mungkin sedang mati di dalam dosa. Saudara, kalau engkau belajar Alkitab jangan cuma cari formula. Seringkali banyak orang baca Alkitab itu cuma cari formula. Alkitab kayak buku silat. Wah, ini jawabannya di mana? Tapi kalau Anda baca Alkitab, carilah pribadinya. Pribadi Kristus di dalamnya, bahwa dialah jalan, dialah terang, dialah gembala, dialah kebangkitan dan hidup, dan kepada dialah kita bergantung. Saudara, jangan coba-coba cari formula 3 langkah kehidupan berkemenangan gitu, 3 langkah mengalahkan Goliat gitu, sehingga banyak orang akhirnya jadi putus asa. Kalau saya baca kok nggak ada ya 3 langkah itu ya. Saudara, cari Kristus di dalamnya. Dari Kejadian sampai pada Wahyu, semua menceritakan tentang Kristus, semua mengarahkan kita kepada Kristus.
Kisah-kisah yang ada di Alkitab semua mengarahkan kepada Kristus. Bahwa tokoh-tokoh di dalam Alkitab adalah tokoh-tokoh yang penuh dosa. Walaupun mereka adalah nabi, mungkin mereka adalah raja, tapi mereka bisa jatuh di dalam dosa. Ketika mereka tidak mengarahkan hidupnya kepada Yesus, mereka semua gak bisa apa-apa. Itu yang kita perlu belajar. Mari kita semua arahkan kepada Kristus kehidupan kita. Bukan bagaimana hebatnya mereka melakukan mukjizat, bagaimana hebatnya batunya Daud bisa menjatuhkan Goliat. Saudara, selalu Anda baca bahwa batu Daud bisa mengalahkan Goliat, lalu pakai batu apa kita mengalahkan persoalan-persoalan kita? Jangan jadi bodoh. Ya, mari arahkan kehidupan kita kepada Kristus. Alkitab mengarahkan kita kepada Kristus. Alkitab bukan sekadar formula, saudara. Ini bukan buku resep, saudara. Ini buku jawaban tentang Kristus yang hidup. Kita baca ini supaya hidup kita diarahkan dan melihat pada Kristus di dalam kehidupan kita. Jangan melihat pada hal-hal yang lain. Saudara, kita perlu terus melihat Kristus dalam kehidupan kita. Marilah kita jadi orang Kristen yang mau membiarkan hidup kita terus dibentuk. Mungkin kau saat ini sedang mengalami situasi yang sulit. Mungkin saat ini kau nggak punya pengharapan. Mungkin saat ini hidupmu sedang putus asa. Tetapi pada pagi hari ini saya mau katakan kepada Bapak Ibu Saudara di rumah bahwa Kristus adalah satu-satunya pengharapan dalam kehidupan. Bukan uangmu, bukan depositomu, bukan pekerjaanmu, bukan jabatanmu, bukan karirmu, bukan S1, S2-mu, S3-mu. Itu semua bisa hilang. Itu semua bisa dipakai. Di tengah pandemi ini sudah dibuktikan. Apa yang terlihat luar biasa besar semua bisa diruntuhkan oleh yang namanya virus corona. Jadi kita nggak bisa menggantungkan apa-apa lagi dalam kehidupan kita selain kepada Kristus. Semua bisa dijungkir balikan. Politik bisa berubah, situasi bisa berubah, cuaca, keadaan apapun bisa merubah gitu. Mari kita gantungkan kehidupan kita kepada Kristus. Karena dia satu-satunya jawaban dalam kehidupan. Jangan cari kemana-mana. Mari datang kepada Kristus. Saya akan tutup firman Tuhan saya pada pagi hari ini dalam 1 Korintus 15. 1 Korintus 15. 1 Korintus pasal yang ke-15. Ayat 55 dan 57. 1 Korintus 15 mulai dari ayat 55. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Syukur kepada Allah yang sudah memberikan kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami sungguh bersyukur Tuhan bahwa Engkau telah mati di kayu salib dan bangkit di hari yang ketiga buat kami. Engkau telah menang atas maut, Engkau telah menang atas kematian, supaya kami semua yang saat ini sedang mengalami kematian bisa dibangkitkan kembali di dalam Engkau. Kami boleh melihat bahwa Engkau adalah satu-satunya pengharapan. Kami boleh melihat Engkau adalah satu-satunya jawaban. Kami boleh melihat bahwa tidak ada nama lain di kolong langit ini, di kolong bumi ini. Hanya Engkau lah satu-satunya pengharapan dalam kehidupan kami. Ajar kami Tuhan untuk hanya melihat Engkau menjadi pengharapan dalam kehidupan kami. Situasi kami saat ini mungkin sedang sulit. Kami nggak punya lagi jawaban. Mungkin kami nggak tahu lagi harus lari kemana. Tetapi ajar kami Tuhan, tuntun kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami hanya bisa melihat Kristus sebagai satu-satunya jawaban dalam kehidupan kami. Bawa kami kembali Tuhan di dalam persekutuan yang erat dengan Engkau, supaya kami boleh mengalami kedamaian, kami boleh mengalami jalan keluar, kami boleh mengalami pengharapan di dalam Engkau. Terima kasih ya Bapa. Hamba-Mu berdoa pada pagi hari ini. Mungkin ada orang-orang di luar sana yang sedang tidak mempunyai pengharapan. Biarlah kasih Tuhan boleh memberikan pengharapan buat mereka pada pagi hari ini. Terima kasih ya Bapa. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara, tetapi Roh Kudus Tuhan akan terus berbicara di dalam hati kami semua, memberikan jawaban, pengharapan, dan tuntunan di dalam Kristus Yesus. Terima kasih ya Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Allah kami hidup. Hanya berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Pak Yuki untuk firman Tuhan-Nya.
Kita akan sambut respon firman Tuhan ini, kita akan memuji Tuhan, kabarkan dari gunung. Disampaikan oleh Putra Yuki. Silakan. Mari kita menaikkan syafaat kita kepada Tuhan. Bapa, kami bersyukur Tuhan kalau kami boleh datang kembali kepada Tuhan di dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh datang di dalam segala pergumulan kami, di dalam syafaat kami kepadamu Tuhan. Kami bersyukur bahwa tangan Tuhan begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Di masa-masa sulit seperti ini, kami tahu hanya Engkaulah jawaban dalam kehidupan kami. Bapa, kami mau membawa syafaat kami kepada Tuhan, khususnya untuk bangsa kami, Indonesia Tuhan. Di tengah keadaan politik saat ini Tuhan, kami berdoa, Tuhan berikan damai sejahtera buat bangsa kami. Tuhan berikan tuntunan buat bangsa kami. Kami rindu Tuhan, supaya kami boleh terus melihat Tuhan sebagai satu-satunya jawaban dalam kehidupan kami. Kami rindu Tuhan, damai sejahtera Tuhan boleh dinyatakan atas negeri kami Indonesia, supaya semuanya boleh jadi baik Tuhan. Bila ada orang-orang yang saat ini mungkin boleh berpikiran ingin mengacaukan bangsa ini, bila Tuhan sendiri campur tangan, Tuhan sendiri yang bekerja atas semuanya Tuhan. Kami nggak tahu Tuhan. Situasi politik membuat kami bingung. Keadaan virus corona ini juga membuat kami juga menjadi putus asa. Sehingga semuanya ini membuat kami menjadi takut akan keadaan yang sedang kami alami saat ini Tuhan. Tetapi kami tahu Tuhan, pengharapan kami hanya kepada Kristus. Kami rindu damai sejahtera Tuhan dinyatakan atas bangsa kami. Sehingga keadaan politik baik itu di kota Jakarta, di Papua, maupun di kota-kota lain yang saat ini membuat kami takut, bingung, putus asa, nggak tahu harus berbuat apa. Ditambah lagi dengan corona ini Tuhan. Tuhan berikan kami kekuatan, berikan kami pengharapan, supaya kami tahu bahwa kami tidak sendiri, bahwa Tuhan selalu menyertai kami di tengah-tengah masa sulit kami. Kalau masih ada Tuhan orang-orang di luar sana yang mempunyai hati jahat atas bangsa ini, Tuhan tolong, Tuhan campur tangan, supaya semuanya bisa diselesaikan dengan baik. Kami mau serahkan Presiden kami, Bapak Jokowi, Tuhan, di dalam tangan Tuhan. Tuhan berikan kekuatan buat dia, untuk boleh terus memimpin bangsa ini dengan tegar dan mempunyai pengharapan.
Tuhan juga berikan jawaban-jawaban Tuhan, supaya beliau tahu apa yang harus diperbuat atas bangsa ini. Kami berdoa juga Tuhan untuk kota kami, di mana kami tinggal, kota Jakarta. Tuhan, berikan tuntunan, berikan damai sejahtera Tuhan atas kota ini. Ini kota di mana pemerintahan ada. Tuhan, kami rindu Tuhan, Tuhan bertakhta atas kota ini, supaya damai sejahtera Tuhan dinyatakan atas kota ini. Tuhan, tuntun gubernur kami Bapak Anies Baswedan, berikan supaya dia tahu jawaban-jawaban yang tepat yang harus dia perbuat atas kota ini. Dia boleh berikan bijaksana Tuhan, supaya memberikan keputusan-keputusan yang tepat atas kota di mana dia diberikan kepercayaan untuk memimpin. Tuhan, kami juga serahkan jemaat Tuhan saat ini yang mungkin sedang mengalami situasi-situasi sulit dalam kehidupan mereka saat ini. Kami berdoa Tuhan, mungkin saat ini ada yang sedang sakit, bila tangan Tuhan boleh memberikan kesembuhan. Mungkin saat ini ada yang sedang mengalami pergumulan di dalam kehidupannya, Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan jalan keluar buat mereka. Hamba-Mu juga berdoa Tuhan untuk persiapan kami untuk Natal nanti. Tuhan, biarlah kami rindu, kami boleh bersama-sama, bersekutu bersama, maupun secara online, kami boleh menikmati Natal kami. Walaupun kami di rumah masing-masing, tapi kami boleh terus merasakan kasih Tuhan di dalam Natal kami Tuhan. Kami rindu, kami menyerahkan tanggal 24, tanggal 25, dan tanggal 31 dalam tangan Tuhan. Kami rindu Tuhan supaya setiap acara yang sudah dipersiapkan, setiap acara yang sedang dipersiapkan oleh setiap panitia, biarlah semua boleh berjalan dengan baik. Terima kasih ya Bapak, sekali lagi kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita tutup ibadah kita pada pagi hari ini. Bapak, kami bersyukur Tuhan kalau dari awal sampai pada akhirnya Tuhan sudah memimpin ibadah kami. Kami tahu bahwa Tuhan selalu luar biasa dalam kehidupan kami. Kami yang mungkin sudah mati di dalam pergumulan-pergumulan kami, sekali lagi Tuhan, kami disegarkan, kami dikuatkan bahwa Engkaulah pengharapan, Engkaulah yang memberikan kehidupan di dalam kehidupan kami. Kami tidak lagi mati di dalam dosa, tetapi kami punya pengharapan di dalam Engkau. Dan kami rindu Tuhan, ketika kami kembali dalam pekerjaan kami kembali dalam aktivitas kami tahu bahwa kami adalah orang-orang yang hidup di dalam Engkau. Kami sudah mempunyai pengharapan di dalam Engkau. Kami sudah mempunyai jawaban di dalam Engkau. Sehingga ketika kami melakukan pekerjaan kami melakukan aktivitas kami, baik itu di sekolah, di rumah tangga kami tahu kami punya Allah yang hidup. Sehingga kami tahu hidup kami menjadi terang, dan dimanapun kami berada, kami boleh menjadi terang buat banyak orang. Mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan pada pagi hari ini. Jemaat Tuhan, terimalah berkat yang dari Tuhan. Biarlah berkat kasih karunia daripada Allah Bapa, damai sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kita mulai dari hari ini sampai Kristus Yesus datang pada kali yang kedua. Amin. Terima kasih. Kita akan respon doa penutup itu dengan Tuhan memberkatimu. Ibadah sudah selesai, Bapak Ibu dapat berdoa sejenak, mengucap syukur bahwa ibadah ini telah berakhir. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.
Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan persembahan, dapat diberikan melalui transfer bank ke rekening gereja. Mari berikan yang terbaik untuk Tuhan. Bagi saudara yang ingin membutuhkan pelayanan khusus konseling, dapat menghubungi nomor 0811 979 5678. Tim pengembalaan gereja akan siap melayani saudara. Sekolah minggu akan diadakan via daring atau online melalui aplikasi Zoom di hari Minggu pukul 9 pagi. Mari Bapak Ibu Saudara, ajak juga anak-anak Anda untuk dapat bergabung dalam kelas-kelas sekolah minggu ini. Link Zoom untuk sekolah minggu akan dikirim di WhatsApp grup gereja. Mari bersama-sama berdoa pada hari Rabu pukul 7 malam nanti dalam prayer meeting online melalui aplikasi Zoom. Link Zoom untuk meeting prayer online akan dikirim melalui WhatsApp grup gereja. Kami mengajak saudara untuk dapat bergabung dalam care group gereja online melalui aplikasi Zoom pada hari Kamis pukul 7 malam. Mari bertumbuh bersama melalui care group ini. Link Zoom untuk care group ini akan dikirim di WhatsApp grup gereja.